nak bagi tahu bapak ni, Pak. Rakyat bapak dekat Malaysia ni duduk menyibuk hal Malaysia, Pak. Memecah belahkan orang dekat Malaysia, Pak. Hai guys, jumpa lagi. Gimana puasanya hari ini? Semoga tetap lancar ya sampai titik terakhir. Semangat ya kawan ya. Kali ini Bang Rey mau ngereaksi video dari NH Hasibuan. Judulnya Sering Gaduh, TikToker Malaysia tantang Prabowo tangkap orang ini. Nah, orang ini siapa sih sebenarnya? Nah, sebelum kita lanjut, kita intro dulu ya. Assalamualaikum Pak Prabowo. Apa kabar Presiden terpilih Republik Indonesia? Moga sihat-sihat selalu ya Pak. Pak, nak bagi tahu bapak ni Pak. Rakyat bapak dekat Malaysia ni duduk menyibuk hal Malaysia Pak. Memecah belahkan orang dekat Malaysia Pak. Saya orang Malaysia pun malu Pak. Ya. Bapak sendiri sebagai pemimpin macam mana agak-agaknya Pak? Duduk menyibuk hal orang Malaysia, duduk nak memecah belahkan persaudaraan sesama Malaysia, duduk menimbulkan provokator, duduk membuat sesuatu unjuran kebencian Pak. Macam mana ni Pak? Mohon bapak dan juga semua pemerintahan dekat Indonesia tu cuba-cubalah berhubung dengan pemerintahan dekat Malaysia ni Pak. Supaya dikenakan tindakan ataupun diambil tindakan oleh kedua-dua negara ini. Harap bapak tolonglah benda ni ya Pak. Mudah-mudahan video ini didengari oleh bapak dan juga mengambil tindakan kepada pemilik-pemilik akaun ataupun rakyat Indonesia ini, iaitu Jantung Pisang, Olan, Diana dan juga YouTuber TikTok terkenal Boru Naga. Makin lama makin risih juga ya warga Malaysia dengan para TikToker yang membanding-bandingkan negara dia, yaitu Malaysia dan Indonesia ya. Mungkin mereka merasa diadu domba dengan TikToker yang ia sebutkan ya. Sehingga Pak Ci ini meminta tolong kepada Pak Prabowo untuk mengambil sikap kepada mereka ya, si TikToker yang viral. Kalau kita cerna dari video Pak Ci ini cuy ya, mungkin mereka ini merasa susah ya menindak komplotan pengkritik itu karena pendukungnya itu ya mayoritas warga mereka sendiri. Makanya si Pak Ci ini meminta Pak Prabowo untuk menanggapinya. Oke, kita lanjut cuy. Selamat pagi teman-teman. Ya, saya meminta bantuan kalian netizen rakyat Indonesia untuk silahkan melihat video yang saya setik ini dan kalian pelajari dan kalian lihat akun-akun yang mereka sebut ya. Dan ada beberapa video juga yang sudah tersebar baik di Instagram dan sosial media yang lainnya, dimana sekarang memang udah hampir mau setahun ya kegaduhan di sosial media ini antara dua negara, Indonesia dan Malaysia. Poin dari apa yang Bang Tenang bahas ini adalah awalnya berpunca dari pembahasan banyaknya parti yang ada di Indonesia. Ya, memang dalam 1 tahun ini lagi hangat-hangatnya ya netizen Malaysia dan Indonesia itu saling menyerang. Ini sumbernya dari TikToker yang mengkritik atau mencari kekurangan-kekurangan dari Indonesia. Lalu TikToker ini mengungguli suatu negara yaitu Malaysia cuy ya. Nah, disinilah terjadi seperti serangan-serangan di media sosial cuy ya. Jadi memang itu tidak bisa kita pungkiri ya. Banyak parti rakyat Indonesia yang masuk ke negara Malaysia. Tapi ada yang sangat disayangkan karena banyaknya provokator yang membahas tentang ini, yang padahal ini pokoknya bukan ranahnya mereka, bukan kewajiban mereka, karena mereka adalah bukan lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang bekerja di kepemerintahan ya, seperti akun-akunnya Jantung Pisang, Boru Naga, Olan dan Diana. Mereka adalah wanita-wanita yang bermulut kotor, kasar, rasis, yang selalu menghinakan warga negara Indonesia di Malaysia. Nah, seharusnya kan para pekerja itu mengharumkan nama bangsanya, bukan mencari kekurangan atau memojokkan negaranya sendiri. Itu karena mereka bekerja di sana, makanya mereka itu seolah-olah ingin didukung atau sokong oleh warga setempat. Intinya kalau netizen Indonesia mengatakannya dengan julukan penjilat ya gitu cuy ya.
Jadi mereka memang sudah terkenal di masyarakat Indonesia dan Malaysia dengan konsep sibuk ngurusin negara dengan alasan kritikan untuk perubahan katanya. Tentunya mereka disupport oleh warga negara Malaysia. Pasti. Karena cara mereka membuat konten, mereka berada di pihak kerajaan Malaysia dan mereka menjunjung tinggi harkat dan martabat kerajaan Malaysia. Karena mereka itu bekerja di sana cuy ya. Makanya netizen Indonesia memberikan gelar kepada mereka itu penjilat bukan pengkritik ya. Nah cuy ya, apabila netizen Malaysia mengetahui bahwa berita yang dibawanya itu tujuannya adalah mengadu domba, seharusnya mencegah dan menasehatinya agar berita itu tidak menyebar dan berdampak negatif kepada orang di sekitarnya. Tapi mereka malah mendukung, dan alhamdulillah satu persatu rakyat mereka ini mulai sadar bahwa konsep itu bisa membuat pecah belah antar netizen Indonesia dan Malaysia cuy ya. Ya itu wajar, mungkin karena mereka mencari nafkah memang di Malaysia. Tapi kenapa dibilang provokator? Karena dari konten-konten mereka tersebut dan live streaming yang setiap hari gaduh dan membuka ruang dan wadah untuk saling baku hantam, hina menghina, caci memaki di room-room mereka. Ini membuat satu konsep yang betul-betul tidak layak kita konsumsi. Ya, yang memancing emosional netizen antara dua negara, ya. Boleh dibilang ini adalah provokator ya. Jadi saya berharap instansi kepemerintahan yang ada di Indonesia untuk melirik akun-akun ini, bagaimana caranya untuk memberantas akun-akun tersebut, atau bagaimana caranya untuk menghentikan ya cara mereka bersosial media dengan narasi-narasi memancing sumber-sumber netizen yang berkomentar buruk satu sama lain, menjatuhkan satu sama lain, bahkan memburuk-burukan kepemimpinan negara satu sama lain, baik Malaysia dan Indonesia, karena disebabkan oleh mulut 4 perempuan ini ya. Yang kita harapkan sebagai netizen, kita sebar luaskan video protes dari salah satu warga negara Malaysia ini agar terdengar oleh Bapak Gibran atau Pak Prabowo, agar dilirik akun jantung pisang atau calon menteri atau Boru Naga atau Olan atau Diana, karena mulut mereka sudah melebihi di luar jalur kemanusiawian ya. Tidak ada rasa kemanusiawian mereka untuk membuat sesuatu narasi yang betul-betul edukasi, tetapi lebih beropini ke perpecah belahan antar dua negara ya, memancing emosi netizen Indonesia ya, yang justru netizen Indonesia membalas caci makian terhadap netizen Malaysia. Setahu saya sih netizen Indonesia ini sangat ramah ya dan beradab jika dihargai, tapi kalau disenggol ya pasti mati-matian ya membela negaranya. Jadi harusnya netizen yang di sana ini juga disadarkan ya agar tidak terpancing dengan provokator yang Ibu sebutkan, karena sifat rakyat Indonesia ini tidak akan marah jika tidak diusik. Jadi saya setuju dengan usul Ibu ini agar sumber itu dilirik atau untuk dihentikan konsep yang membuat gaduh antara netizen Malaysia dan Indonesia ini ya, karena jiwa rakyat Indonesia ini nasionalismenya sangat tinggi. Apabila direndahkan negaranya, maka siap-siap membela mati-matian negara yang kami cintai ini ya, yang disebabkan oleh keempat perempuan ini. Teman-teman tolong disimak video yang saya setik ini, tolong disebar luaskan agar terdengar oleh instansi pemerintah kita yang ada di Indonesia. Semangat, Dirgahayu Republik Indonesia. Jadi itulah guys ya, protes dari warga Malaysia kepada Pak Prabowo agar menanggapi TikToker asal Indonesia yang selalu membahas perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Karena menurut warga Malaysia ini cuy ya, mereka ini sudah membuat kegaduhan di antara dua negara. Saran saya kepada pekerja di luar negeri agar selalu menjaga harum nama bangsa, tunjukkan jiwa nasionalisme dan patriotik sebagai bangsa pejuang Indonesia. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum Pak Prabowo. Apa khabar Presiden terpilih Republik Indonesia? Moga sihat-sihat selalu ya Pak.